Saat memergoki suaminya selingkuh di hotel, Naila hancur. Apa yang akan Naila lakukan dengan kekuasaan di tangannya? Pembalasan yang paling tak terduga akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Hidupku adalah sebuah paradoks. Di mata Bara, suamiku, aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang mengisi hari-hari dengan mengurus rumah dan butik online sederhana. Butik yang menjual busana muslimah sederhana. Dia selalu tersenyum bangga, memuji kemandirianku yang ia kira sebatas itu. Padahal, dia tidak pernah tahu bahwa di balik gamis dan kerudung sederhana yang kukenakan, aku adalah seorang Naila, pemilik dan CEO Emerald Group. Perusahaan yang membawahi puluhan properti dan salah satunya adalah jaringan hotel mewah Emerald Suites. Semua ini adalah buah dari kerja keras dan perjuangan panjang. Aku memulai segalanya dari nol. Aku sengaja merahasiakan kekayaanku dari Bara, bukan karena tidak percaya, melainkan ingin menguji apakah cintanya tulus. Aku ingin dia mencintaiku apa adanya. Naila, si gadis sederhana yang ia nikahi 5 tahun lalu. Aku ingin dia mencintaiku tanpa terpengaruh harta. Awalnya, semua berjalan indah. Bara adalah suami yang penuh perhatian. Dia selalu membantuku, memelukku erat setiap malam, dan tidak pernah sekalipun melewatkan sholat berjamaah di masjid. Aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Dia adalah pangeranku, dan aku adalah istrinya yang ia cintai seutuhnya. Kami selalu berbagi cerita, dari hal-hal serius hingga yang paling sepele. Dia menceritakan pekerjaan, klien, dan mimpi-mimpi kecilnya. Dan aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku selalu memberinya dukungan, membiarkan dia merasa menjadi sosok kepala keluarga yang hebat dan dominan. Pagi itu, aku berencana memberikan kejutan. Besok adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Aku sudah menyiapkan sebuah hadiah istimewa. Aku memesan salah satu kamar suite terbaik di hotel terbaruku, The Emerald Suites. Aku ingin menghabiskan waktu berdua saja. Aku sudah tidak sabar melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Tapi, Tuhan sepertinya punya rencana lain. Aku mencoba menghubunginya sejak pagi, tapi ponselnya tidak aktif. Hingga siang, dia masih tidak bisa dihubungi. Perasaanku mulai tidak enak. Sore harinya, saat dia pulang, aku melihatnya berjalan lesu. Dia tidak bersemangat seperti biasanya. Aku menyapanya, tapi dia hanya membalas dengan senyuman yang dipaksakan. Aku bertanya apa yang terjadi, dia hanya bilang lelah. Aku tidak ingin memaksanya bercerita. Malam harinya, setelah makan malam, aku mencoba mengajaknya bicara tentang kejutan yang sudah kusiapkan. Tapi, dia memotong perkataanku. Dia bilang ada urusan mendadak keluar kota, dan harus berangkat besok pagi-pagi sekali. Seluruh tubuhku terasa dingin. Aku merasakan ada sesuatu yang salah. Dia tidak menatap mataku saat menjawab, ada urusan bisnis dengan klien. Mendadak sekali, aku juga tidak bisa lama. Aku mencoba menggenggam tangannya, tapi dia menarik tangannya. Jarak terasa begitu jauh di antara kami. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya bisa memeluk diriku sendiri. Aku melihatnya terlelap, wajahnya terlihat gelisah. Aku memutuskan untuk tidak tidur, menunggu pagi tiba. Ketika adzan subuh berkumandang, dia langsung bangun. Dia bergegas mandi, sholat, dan bersiap-siap. Dia berpamitan, mencium keningku, dan mengucapkan selamat tinggal. Aku memeluknya erat, mencoba merasakan kehangatan yang dulu kurasakan. Tapi, rasanya hampa. Aku hanya bisa tersenyum dan melambaikan tangan, membiarkannya pergi. Aku tidak akan diam. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan menemukan kebenaran,
seburuk apapun itu. Aku akan menghadapi semuanya, seberat apapun itu. Karena aku adalah Naila, dan aku tidak akan membiarkan diriku dipermainkan. Aku harus menemukan kebenaran. Pagi itu, aku tidak mengantar Bara ke depan pintu. Aku hanya mengangguk pelan saat dia mencium keningku. Dadaku terasa kosong. Begitu mobilnya melaju, aku buru-buru mengambil kunci mobilku yang lain. Mobil yang tak pernah Bara tahu aku miliki. Mobil yang selalu kuparkir di garasi belakang. Aku menyusul Bara dengan jarak aman. Dia tidak menuju ke bandara atau stasiun, melainkan ke arah pusat kota. Ke arah The Emerald Suites, hotel yang baru saja kubeli dan ingin kujadikan tempat merayakan ulang tahun pernikahan kami. Perasaanku tidak enak. Aku terus mengikutinya. Mobilnya akhirnya berhenti di lobi The Emerald Suites. Aku memarkir mobilku di seberang jalan. Aku melihatnya turun dari mobil. Dia terlihat tampan dengan setelan jas hitam. Lalu, seorang wanita keluar dari mobil, sangat cantik dengan rambut pirang. Tanganku gemetar. Wanita itu memeluk lengannya, dan mereka berjalan bersama menuju lobi. Mereka terlihat sangat mesra, tertawa, dan terlihat sangat bahagia. Hatiku hancur berkeping-keping. Air mataku mulai mengalir. Aku mencoba menahan tangisku, tapi tidak bisa. Aku merasakan sakit yang begitu dalam. Aku tidak pernah membayangkan Bara akan mengkhianatiku. Aku hanya bisa terdiam, mematung di dalam mobil. Aku melihat mereka memasuki lobi dan naik ke lift. Mereka berpelukan dan tertawa. Hatiku hancur. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mencoba menghubungi Bara, tapi ponselnya masih tidak aktif. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku keluar dari mobil, berjalan menuju lobi. Aku mencoba menyembunyikan diri. Aku melihat mereka naik lift, dan pintu lift tertutup. Aku berjalan menuju resepsionis. Aku mencoba bersikap tenang. Aku merasakan sakit yang begitu dalam. Aku sampai di depan resepsionis, mencoba terlihat normal. Hatiku hancur. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku hanya bisa menangis. Aku tidak pernah membayangkan Bara akan mengkhianatiku, apalagi di hotel milikku sendiri. Aku berdiri mematung di lobi, menatap lift yang sudah tertutup. Lift itu membawa Bara dan wanita itu pergi. Tanganku gemetar, kakiku lemas, rasanya seluruh tulangku hancur. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi saat kubuka mata, pemandangan lobi yang megah itu masih sama. Kenyataan itu menghantamku begitu keras. Hatiku terasa remuk, bukan hanya karena pengkhianatan Bara, tapi juga karena dia melakukannya di The Emerald Suites, hotel yang menjadi bagian dari kejutan ulang tahun pernikahan kami. Aku merasakan sakit yang tak terlukiskan. Aku berjalan perlahan ke arah meja resepsionis. Resepsionis itu adalah seorang wanita muda yang tampak ramah. Aku mencoba tersenyum, menyembunyikan rasa sakitku. "Halo," sapaku dengan suara serak. "Saya mau tanya, apakah ada tamu yang baru saja check-in atas nama Bara?" Resepsionis itu tersenyum ramah. "Tentu, Nyonya. Tapi, maaf, kami tidak bisa memberikan informasi detail tentang tamu. Itu privasi." Aku tahu itu adalah prosedur standar. Saya adalah istrinya. Kami ada janji di sini, tapi ponselnya tidak bisa dihubungi. Resepsionis itu tampak ragu. Dia menatapku, lalu menatap layar komputernya. "Maaf, Nyonya. Saya tidak bisa." Aku tidak bisa menyerah. Aku harus tahu apa yang terjadi. "Saya mengerti," kataku pelan. "Tapi, tolong, bantu saya. Ini sangat penting." Dia tetap menggelengkan kepalanya. "Maaf, Nyonya. Saya tidak bisa. Ini adalah aturan." Amarahku mulai naik. Tapi, aku mencoba menahannya. Aku tidak ingin membuat keributan. "Baiklah,
kataku, menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, saya ingin bicara dengan manajer Anda. Resepsionis itu tampak terkejut. Maaf, Nyonya. Manajer kami sedang tidak ada di tempat. Aku tahu dia berbohong. Aku tidak akan menyerah. Saya tidak akan pergi sampai saya bicara dengan manajer Anda, kataku dengan suara yang tegas. Tolong panggilkan dia sekarang juga. Resepsionis itu tampak gugup. Dia menatapku, lalu menatap ke belakangnya. Aku melihat seorang pria berjas hitam berjalan ke arah kami. Pria itu adalah manajer hotel. Aku mengenalnya. Dia adalah salah satu manajer terbaikku. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya? Tanya manajer itu. Saya ingin tahu, apakah ada tamu yang baru saja check-in atas nama Bara? Manajer itu tampak terkejut. Maaf, Nyonya. Kami tidak bisa memberikan informasi detail tentang tamu kami. Itu privasi. Aku tahu itu adalah prosedur standar, tapi aku tidak bisa menyerah. Aku menatap manajer itu. Wajahnya terlihat bingung dan sedikit tegang. Dia jelas tidak tahu bagaimana menghadapiku. Dia menolak permintaanku dengan sopan, mencoba menjelaskan tentang kebijakan privasi hotel. Tapi di balik semua itu, aku bisa melihatnya merasa tidak nyaman. Mungkin dia mengira aku hanyalah seorang istri yang cemburu, membuat keributan di lobi hotel. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati dan pikiranku. Perasaan sakit, marah, dan kecewa bercampur jadi satu. Tapi di tengah badai emosi itu, aku menemukan kekuatan baru. Kekuatan untuk menghadapi Bara, untuk menghadapi kebohongan yang ia ciptakan. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur. Aku melihat sekeliling. Lobi hotel yang megah, dengan lampu-lampu kristal yang berkilauan, marmer yang dingin, dan aroma bunga lili yang semerbak. Semua ini, setiap sudutnya, adalah milikku. Aku membiarkan pandanganku menguasai setiap detail, seolah ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Manajer itu menunggu dengan sabar. Baiklah, kataku dengan suara yang tenang. Saya mengerti. Anda tidak bisa memberikan informasi kepada saya sebagai tamu. Manajer itu menghela napas lega. Terima kasih atas pengertiannya, Nyonya. Aku tersenyum tipis. Tapi, bagaimana jika saya tidak datang sebagai tamu? Manajer itu mengerutkan keningnya. Maksud Anda? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya lurus. Dia adalah orang yang cerdas. Aku tahu dia akan mengerti apa yang aku maksud. Aku akan menemukan kebenaran, seburuk apapun itu. Aku akan menghadapi semuanya, seberat apapun itu. Aku akan mendapatkan jawaban. Aku mengeluarkan sebuah kartu dari dompetku. Kartu ID yang dihiasi logo Emerald Group. Kartu yang hanya dimiliki oleh para petinggi perusahaan. Aku menyerahkan kartu itu kepadanya. Matanya membelalak. Ekspresi wajahnya berubah drastis dari yang tadinya ramah dan sopan menjadi terkejut dan sedikit ketakutan. Dia menatap kartu itu, lalu menatapku. Matanya turun ke kerudungku, lalu ke pakaianku yang sederhana. Dia mencoba mencocokkan wajahku dengan foto di kartu. Ekspresi wajahnya terlihat jelas bahwa dia tidak percaya. Tapi, aku tidak peduli. Aku hanya ingin kebenaran. Maaf, Nyonya. Saya tidak tahu, katanya dengan suara yang gemetar. Aku tersenyum tipis. Sekarang Anda tahu. Dia menatapku, lalu menatap kartu itu. Dia tampak bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa menatapnya, menunggu dia memberikan apa yang aku inginkan. Wajah manajer itu seketika pucat pasi. Dia memegang kartu ID-ku dengan tangan gemetar. Ia tak menyangka bahwa sosok wanita berhijab sederhana di depannya adalah pemilik jaringan hotel tempat ia bekerja. Nyonya Naila, suaranya terbata-bata. Maafkan saya, Nyonya. Saya benar-benar tidak tahu.
Aku mengangguk pelan. Tidak apa-apa. Sekarang Anda tahu. Dia segera mengalihkan pandangannya ke layar komputer di meja resepsionis. Tangan manajer itu bergerak dengan cepat, mencari data yang kuinginkan. Resepsionis muda tadi hanya bisa terdiam, menatapku dengan mata melotot. Dia jelas sangat terkejut. Tolong berikan saya nomor kamar atas nama Bara, kataku dengan suara dingin dan tegas. Manajer itu mengangguk. Dia mengetik beberapa hal di komputernya. Kamar 332, Nyonya. Mereka check-in sekitar 15 menit yang lalu. Kamar 332. Hatiku terasa semakin hancur. Itu adalah kamar yang sama yang kurencanakan untuk kejutan ulang tahun pernikahan kami. Air mataku kembali mengalir. Tapi, kali ini aku tidak menangis karena putus asa, melainkan karena amarah. Amarah yang membara di dalam hatiku. Terima kasih, kataku. Aku mengambil kartu ID-ku kembali dari tangan manajer itu. Nyonya, apa yang akan Anda lakukan? Tanya manajer itu, suaranya terdengar khawatir. Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik, berjalan menuju lift. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Aku tidak tahu apa yang akan aku katakan. Aku hanya bisa berjalan, merasakan sakit yang begitu dalam. Lift terbuka. Aku masuk ke dalamnya. Tanganku menekan tombol angka 3. Aku melihat refleksi diriku di pintu lift yang mengkilap. Seorang wanita berhijab dengan mata yang merah dan bengkak. Pakaianku yang sederhana dan kerudungku yang longgar tidak bisa menyembunyikan rasa sakit dan amarah yang ada di dalam hatiku. Lift berhenti di lantai 3. Pintunya terbuka. Aku berjalan keluar, menuju ke kamar 332. Lorong itu terasa sangat panjang. Setiap langkah terasa berat. Aku bisa mendengar suara jantungku berdetak kencang, memukul-mukul dadaku. Aku akhirnya sampai di depan pintu kamar 332. Aku berhenti. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku bisa mendengar suara mereka dari dalam. Mereka tertawa, berbicara, dan terlihat sangat bahagia. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku mengangkat tanganku, mengetuk pintu. Suara tawa mereka seketika terhenti. Aku menunggu dengan sabar. Jantungku berdebar kencang. Aku bisa mendengar suara kunci yang diputar. Aku bisa mendengar suara pintu yang dibuka. Pintu terbuka. Bara berdiri di depanku. Dia tampak terkejut. Dia menatapku dengan mata yang membelalak. Wajahnya pucat. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menatapku, seolah-olah dia melihat hantu. Bara membeku di ambang pintu. Matanya membelalak. Wajahnya pucat pasi, bibirnya sedikit terbuka, tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Di belakangnya, aku melihat seorang wanita, Sinta, yang tadi bersamanya di lobi. Wanita itu juga tampak terkejut, tapi dengan cepat mencoba menguasai diri. Aku merasakan seluruh tubuhku gemetar. Aku tidak tahu apakah itu karena marah atau karena sakit hati. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatapnya, merasakan sakit yang begitu dalam. Naila, kakakmu, bagaimana bisa? Bara akhirnya berhasil mengeluarkan suara. Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, melihat ekspresi wajahnya yang penuh dengan ketakutan dan rasa bersalah. Naila, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya, mencoba menjelaskan, tapi suaranya tidak meyakinkan. Aku tersenyum sinis. Lalu, seperti apa, Bara? Apa kamu mau bilang ini urusan bisnis? Urusan bisnis di kamar hotel dengan seorang wanita yang bukan istrimu. Bara menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa menatap mataku. Dia tidak bisa menjawab pertanyaanku. Sinta, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Mbak, mungkin ini hanya salah paham. Kami memang sedang ada urusan bisnis. Aku tertawa,
Kali ini lebih keras dan penuh nada mengejek. Urusan bisnis? Dengan check-in di kamar hotel? Saya tidak sebodoh itu, Sinta. Naila, ini bukan salah Sinta. Ini salahku. Bara menimpali, mencoba membela Sinta. Aku memandang Sinta lurus-lurus. Kamu tahu dia sudah menikah? Tanyaku. Dia hanya menunduk. Tentu saja dia tahu. Dia bukan anak kecil. Aku menatap Bara lagi. Sejak kapan, Bara? Dia tidak menjawab. Aku merasakan amarahku mulai naik. Baiklah, karena kalian tidak mau jujur, kataku, biar saya saja yang bicara. Aku bangkit dari sofa, berjalan perlahan mengelilingi ruangan. Aku menyentuh meja, kursi, tirai. Kamu pikir aku hanya ibu rumah tangga biasa, Bara? Tanyaku, suaraku datar. Kamu pikir aku hanya punya butik online kecil-kecilan? Bara mengangkat kepalanya, bingung. Maksudmu? Kamu tidak pernah bertanya dari mana aku mendapatkan uang untuk membeli mobilku, kan? Atau dari mana aku bisa punya uang untuk membayar semua tagihan? Kamu pikir itu dari butik onlineku? Dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku. Matanya penuh dengan kebingungan. Aku kembali ke sofa, mengambil sebuah kartu dari dompetku. Aku menaruhnya di atas meja. Lihat ini, kataku. Bara dan Sinta mengambil kartu itu. Mereka melihat logo Emerald Group, namaku, dan jabatanku, CEO. Wajah mereka pucat pasi, tidak bisa berkata-kata. Selamat datang di The Emerald Suites, Bara, kataku sinis. Hotel yang kau dan teman bisnismu gunakan untuk berselingkuh. Hotel yang kebetulan adalah milikku. Seketika, Bara dan Sinta membeku. Wajah Bara yang tadinya pucat, kini memucat tak berdarah. Matanya membelalak tak percaya saat ia menatap kartu ID di tangannya, lalu beralih padaku. Sinta, di sisi lain, tampak seperti patung, tangannya terkulai lemas memegang kartu yang sama. Kakak kamu, pemilik Emerald Group? Bara berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Aku mengangguk pelan. Ya, Bara. Aku. Naila yang kamu pikir hanya punya butik online sederhana. Aku adalah Naila yang kamu anggap hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Dia menjatuhkan kartu itu seolah terbakar. Bara menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar. Bahunya turun, seolah-olah semua beban di dunia telah diletakkan di atasnya. Kenapa, Naila? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanyanya, suaranya penuh dengan rasa sakit. Untuk apa? Agar kamu mencintaiku karena hartaku? Agar kamu bisa bangga punya istri kaya? Jawabku. Aku ingin kamu mencintaiku apa adanya. Bara. Aku ingin kamu mencintaiku karena aku adalah Naila. Dia tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya. Aku tahu, ini bodoh, Naila, katanya. Aku merasa rendah diri. Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Aku merasa seperti laki-laki yang tidak berguna. Dan karena itu, kamu berselingkuh? Tanyaku, suaraku dingin. Karena kamu merasa rendah diri, kamu mencari wanita lain yang bisa membuatmu merasa lebih baik? Wanita yang bisa membuatmu merasa menjadi laki-laki yang berguna? Dia tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya. Kamu tahu, Bara, kataku, aku tidak pernah membutuhkan apa-apa darimu. Aku hanya membutuhkan cintamu. Aku hanya membutuhkan kesetiaanmu. Tapi, kamu tidak bisa memberikannya. Aku minta maaf, Naila. Aku benar-benar minta maaf. Katanya, suaranya pecah. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku hanya bisa meminta maaf. Maaf? Tanyaku, tertawa sinis. Maaf? Kamu pikir maaf bisa memperbaiki semuanya? Kamu pikir maaf bisa menghapus semua kebohonganmu?
Dia menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa menatap mataku. Aku tidak bisa memaafkanmu, Bara, kataku, suaraku bergetar. Aku tidak bisa memaafkanmu. Naila, tolong, beri aku kesempatan, katanya, suaranya penuh dengan rasa sakit. Tidak ada yang perlu diperbaiki, Bara, kataku. Semuanya sudah hancur. Semuanya sudah berakhir. Aku bangkit dari sofa, berjalan perlahan ke arah pintu. Aku mengambil ponselku, menghubungi manajer hotel. Halo, tolong kirimkan 2 satpam ke kamar 332, kataku dengan suara dingin dan tegas. Ada 2 orang tamu yang harus check out. Bara mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan air mata. Naila, apa yang kamu lakukan? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Aku melihat ekspresi wajahnya yang penuh dengan ketakutan dan rasa bersalah. Sinta, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Mbak, apa-apaan ini? Mbak tidak bisa seenaknya mengusir kami. Aku tertawa. Saya? Tidak bisa seenaknya? Ini hotel saya, Sinta. Saya yang punya. Saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Saya bisa mengusir kamu dan Bara sekarang juga. Dan saya bisa pastikan, kalian tidak akan pernah bisa menginap di hotel saya lagi. Sinta tampak terkejut. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menatapku dengan mata melotot. Kamu keterlaluan, Naila, kata Bara. Aku tersenyum sinis. Aku? Keterlaluan? Kamu yang keterlaluan, Bara. Kamu yang berselingkuh. Kamu yang mengkhianatiku. Aku tidak keterlaluan. Aku hanya membela diriku. Dia tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, pintu diketuk. Aku membukanya. 2 orang satpam berdiri di depanku. Tolong bantu saya mengawal 2 orang tamu ini keluar, kataku dengan suara yang dingin. Mereka sudah check out. Satpam itu mengangguk. Mereka berjalan ke arah Bara dan Sinta. Bara mencoba melawan, tapi dia tidak bisa. Mereka membawanya keluar. Sinta mengikuti mereka, wajahnya penuh dengan amarah. Dia hanya bisa menatapku dengan mata yang penuh kebencian. Aku kembali ke kamar. Aku menutup pintu. Aku berdiri di sana, sendirian. Kamar itu terasa sangat sepi dan kosong. Aku hanya bisa berdiri di sana, merasakan sakit yang begitu dalam. Aku berjalan ke balkon. Aku membuka pintu kaca. Angin malam menerpa wajahku. Aku menatap pemandangan kota di bawahku. Lampu-lampu kota yang berkilauan. Aku merasa seperti berada di puncak dunia. Tapi, di balik semua itu, aku merasa sangat sendirian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur. Aku akan bangkit. Aku akan kembali lebih kuat. Aku akan menemukan kebahagiaanku. Setelah Bara dan Sinta pergi, kamar suite itu terasa begitu sunyi. Keheningan yang memekakkan telinga. Setiap sudut ruangan terasa seperti saksi bisu kebohongan yang baru saja terungkap. Aku berjalan perlahan, menyentuh bantal di atas ranjang yang seharusnya menjadi tempat kami merayakan cinta. Hati dan pikiranku terasa kosong. Aku kembali ke lobi. Manajer hotel masih berdiri di sana, menungguku. Dia tampak khawatir. "Nyonya, apa Anda baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk. "Saya baik-baik saja. Terima kasih." Dia menatapku, matanya penuh dengan rasa bersalah. "Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak tahu. Seandainya saya tahu..." "Tidak apa-apa," potongku. "Anda hanya menjalankan tugas Anda. Tidak ada yang salah dengan itu." Aku berjalan menuju pintu keluar. Aku melihat beberapa staf hotel menatapku, bisik-bisik.
Aku tahu mereka pasti sudah mendengar apa yang terjadi. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin pergi dari sini. Aku hanya ingin pergi dari tempat yang telah menjadi saksi bisu pengkhianatan ini. Aku sampai di luar, angin malam menerpa wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku berjalan ke mobilku. Aku menyalakan mesin. Aku mengemudi pergi. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku hanya ingin mengemudi, menjauh dari semua ini. Aku mengemudi menyusuri jalanan kota yang ramai. Lampu-lampu kota terlihat kabur di mataku. Aku akhirnya berhenti di sebuah taman. Aku duduk di bangku, menatap bulan yang bersinar terang. Aku merasa sangat sendirian. Aku mengeluarkan ponselku. Aku melihat foto-foto Bara dan aku. Foto-foto pernikahan kami. Foto-foto liburan kami. Foto-foto momen-momen manis kami. Aku menghapus semua foto itu. Satu persatu. Sampai tidak ada lagi yang tersisa. Aku merasakan hatiku terasa lebih ringan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur. Aku akan bangkit. Aku akan kembali lebih kuat. Aku akan menemukan kebahagiaanku. Beberapa minggu berlalu. Kehidupanku kembali normal. Aku disibukkan dengan pekerjaan di Emerald Group. Aku kembali ke butik onlineku. Aku kembali ke duniaku sendiri. Aku tidak pernah menghubungi Bara. Dia mencoba menghubungiku, tapi aku tidak pernah menjawabnya. Dia mengirimiku pesan, tapi aku tidak pernah membalasnya. Aku tidak ingin bicara dengannya. Aku tidak ingin mendengar penyesalannya. Aku hanya ingin melupakannya. Suatu hari, manajer hotel menghubungiku. "Nyonya, Bara ada di sini. Dia ingin bertemu dengan Anda." Aku terdiam. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu apa yang akan aku katakan. "Tolong berikan dia nomor telepon saya," kataku. "Saya akan menghubunginya nanti." Manajer itu mengangguk. Aku menutup telepon. Aku berjalan ke balkon. Aku menatap pemandangan kota di bawahku. Aku tahu, aku tidak bisa lari dari masalah ini. Aku harus menghadapinya. Malam itu, Bara menghubungiku. Suaranya terdengar serak. "Naila, tolong, biarkan aku bicara denganmu." Aku mengangguk. "Di mana?" "Di taman di dekat rumah kita," katanya. "Di sana kita sering bertemu saat pacaran dulu." Aku berjalan ke taman itu. Aku melihat Bara duduk di bangku yang sama, menungguku. Dia tampak kurus, wajahnya kusam. Rambutnya berantakan. "Naila," katanya, suaranya pecah. "Aku minta maaf. Aku sangat menyesal." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. "Aku tahu, maaf tidak akan memperbaiki semuanya," katanya. "Tapi, tolong, beri aku kesempatan. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan menjadi suami yang lebih baik." Aku tersenyum tipis. "Bara, tidak ada yang perlu diperbaiki. Semuanya sudah hancur. Semuanya sudah berakhir. Kamu memilih jalanmu sendiri. Aku juga." Dia menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa menatap mataku. "Aku tahu, Naila," katanya. "Aku tahu. Tapi, tolong, beri aku kesempatan. Aku sangat mencintaimu." "Kamu mencintaiku?" tanyaku, tertawa sinis. "Kamu mencintaiku, tapi kamu berselingkuh? Kamu mencintaiku, tapi kamu mengkhianatiku?" Dia tidak menjawab. "Aku tidak bisa bersamamu lagi, Bara," kataku. "Aku sudah melewati ini. Aku sudah melupakanmu. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan itu adalah kebahagiaanku sendiri." Aku bangkit dari bangku. Aku berjalan pergi. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku mendengar suaranya memanggil namaku,
Tapi aku tidak peduli. Aku hanya berjalan menuju masa depan yang tidak aku tahu. Tapi aku tidak takut. Aku tahu aku akan baik-baik saja. Aku tahu aku akan menemukan kebahagiaanku. Aku tahu aku akan menemukan diriku sendiri.